Halo, perkenalkan nama saya Ni Yuliani. Saya sebagai Product Manager untuk negara North America, yaitu USA dan Kanada. Jadi jika kalian mempunyai pertanyaan lebih lanjut mengenai negara USA dan Kanada, silakan kontak berikut ini. Terima kasih. Sebenarnya kalau untuk program pathway di USA itu sebenarnya sama dengan year one di university. Jadi ini decision dari studentsnya masing-masing, apakah mereka tetap mau ikut pathway atau direction to direct university. Jadi pathway yang dimaksud dalam di university di Amerika adalah bukan foundation program, tetapi langsung masuk ke year one university. Kenapa bedanya adalah mungkin karena kita bukan negara in English country speaking, jadi kelasnya lebih kecil kalau studentnya lewat pathway. Jadi mungkin lecture-nya mengajar lebih intensif kepada siswa-siswinya, jadi mungkin bisa membantu para siswa di year one biar mereka tidak shocking pada saat belajar di tahun pertama. Total durasi kuliah di US itu biasanya 4 tahun untuk S1, untuk program S2 itu setahun sampai dengan 2 tahun setengah. Yes, tentu saja. Jadi para pelajar yang study di Amerika Serikat dengan holding ya, maksudnya untuk F1 visa, mereka allow to work part-time job di US in academic calendar years, which is 20 hours per week. Tetapi kalau misalnya studentnya pada break gitu ya, mereka bisa unlimited part-time job. Tetapi ingat kalau di US sendiri itu untuk part-time job sendiri harus related with background yang mereka ambil juga, dan juga harus on campus part-time jobnya, tidak boleh di luar campus. As we know, negara Amerika merupakan negara yang benar-benar besar dan terdiri dari 50 states. So, negara-negara menjadi favorit untuk international student so far sih ada beberapa. Itu kebanyakan ada di California, which is di San Francisco dan LA. Kemudian juga ada di New York, Boston ya, tapi untuk beberapa tahun terakhir kemudian diversity-nya mulai menyebar, yaitu kemudian banyak yang student kita juga ke Utah, ke Oregon State, dan juga ke Chicago. Hal yang paling menarik dan harus diketahui oleh para students dan parents mungkin ya, jadi ketika lulus dari Amerika Serikat, mereka bisa stay back untuk kerja di Amerika Serikat. Tapi itu depends dari program background mereka yang ambil. Kalau misalnya studentsnya itu under STEM itu adalah Science, Technology, Engineering, and Math, students itu bisa mendapatkan OPT atau Optional Practical Training itu up to 3 years. Tetapi kalau misalnya students itu mengambil jurusan yang bukan under STEM, mereka hanya mendapatkan kesempatan untuk kerja itu 1 tahun. Tetapi bear in mind, biasanya ada beberapa institusi di Amerika Serikat atau university di Amerika Serikat menawarkan program bisnis itu yang under STEM. Yes, definitely, aku bisa bilang ada program beasiswa yang mereka tawarkan. Tetapi biasanya untuk beasiswa yang ditawarkan oleh institusi berupa partial scholarships. Tetapi kalau misalnya students pengen dapat full, mungkin bisa apply through government. Atau mungkin kalau mau informasi lebih lanjut, please contact Sun Education, karena setiap tahun untuk perubahan scholarship itu selalu mereka update di website mereka. Yes, ini satu hal yang menarik ya, karena biasanya parents atau students merasa sekolah di US itu sangatlah mahal, tetapi dengan jumlah institusi yang ada di US kurang lebih 4.000-an above gitu ya, jadi level of study-nya itu beraneka ragam. Untuk biaya kuliah mereka itu range dari 11 ribuan untuk start dari colleges, atau mungkin dari university bisa start dari 17 ribuan sampai dengan 60 ribuan. Untuk biaya hidup di Amerika Serikat itu kurang lebih sekitar dari 2.500 US dollar sampai dengan 3.500 US dollar, itu tergantung dari lifestyle masing-masing pelajar. Untuk dokumen yang diperlukan ketika kalian mau apply ke university yang ada di Amerika Serikat, biasanya itu as general kita akan membutuhkan paspor pastinya yang valid dalam waktu minimal 6 bulan. Yang kedua mungkin adalah dari nilai kalian, which is nilai kalian harus ditranslate into in English, jadi versinya itu ada dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Kemudian juga kita akan membutuhkan namanya English Proficiency. Bisa dibutuhkan untuk IELTS, TOEFL, atau mungkin some of our institution membutuhkan namanya Duolingo. And other things mungkin aside of that, mereka juga membutuhkan personal statement, atau mungkin untuk S2 mereka membutuhkan GRE atau GMAT. Tetapi untuk make sure apa aja dokumen yang dibutuhkan, please contact kembali Sun Education untuk more details.